Gereja yang sehat adalah gereja yang memberitakan dan mengajarkan Injil sepenuhnya. Amin. Sebagai orang percaya, kita ingin mendengarkan 100% kebenaran. Bukan 90%, bukan 99% kebenaran. Walaupun kita mungkin belum bisa melakukan semuanya, tetapi kita mau mengerti semuanya. Dan ini bukan hanya keinginan jemaat saja, tapi juga keinginan dan kerinduan saya sebagai hamba Tuhan. Saya juga ingin mengerti 100% dan mengajarkan 100%. Dan melihat setiap orang percaya bertumbuh sehat dan berbuah lebat. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, hari ini kami membuka hati kami lebar-lebar untuk firman-Mu. Mari Engkau berbicara dan mengajar kami. Berikan kepada kami hati dan telinga seorang murid. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara, dari mimbar gereja, kita selalu mendengarkan firman Tuhan, kabar baik. Yang isinya, kalau saudara datang kepada Tuhan Yesus, semua dosa-dosamu diampuni. Sehingga saudara memiliki jaminan hidup yang kekal. Kalau saudara sakit, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saudara sudah disembuhkan. Saudara tinggal menerimanya saja dengan iman. Kalau saudara miskin, ia menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Kalau saudara punya masalah, apapun, He is my problem solver. Dan ini semua betul, 100% betul. Dan saya juga sangat setuju. Karena di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Dan pengharapan di dalam Dia tidak akan mengecewakan. Tapi ada satu hal yang jarang diberitakan dari atas mimbar. Hal yang sangat penting tapi tidak populer. Apa itu ya? Ternyata mengiring Tuhan Yesus, mau atau tidak mau, kita harus menjadi serupa dengan Dia. Apa artinya serupa dengan Kristus? Artinya apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan harus sama seperti Kristus. Betul ya? Tuhan Yesus memberitakan kabar baik dan mengajar. Kita juga. Tuhan Yesus mengusir setan. Kita juga. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Saudara dan saya juga. Tuhan Yesus melakukan mujizat. Saudara dan saya juga. Tuhan Yesus mengalami penderitaan. Kita nggak mau. Loh, kok yang ini nggak mau? Tuhan Yesus bilang di dalam Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. 2 Timotius 3 ayat 12 berkata, memang semua orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Kita tahu bahwa dunia menolak Tuhan Yesus. Kalau dunia menolak Tuhan Yesus, kalau saudara muridnya, pengikutnya, bagaimana mungkin dunia menerima saudara? Betul? Itulah sebabnya yang pertama, saudara perlu men-set up pikiran saudara. Memasukkan di dalam memori otak kita bahwa kita sebagai murid-murid Kristus akan dibenci oleh dunia. Dan kalau itu terjadi, jangan kaget, itu wajar. Dan Yesus sendiri mengatakan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ada amin saudara-saudara? Gak ada? Siapa? Saya selama ini sudah biasa hidup menderita. Nah gitu dong. Penderitaan apa yang saudara alami? Dan kenapa saudara menderita? Oh, saya beberapa kali gak naik kelas Pak. Kenapa? Karena ulangan jelek. Saya miskin Pak, gak punya pekerjaan. Sering dipecat. Kenapa? Karena sering terlambat. Kadang gak masuk. Habis gajinya kecil Pak. Saya seperti Paulus. Masuk penjara Pak. Kenapa? Karena masalah narkoba. Saya dijauhi teman-teman Pak. Kenapa? Karena suka utang, nggak bisa bayar. Bukan nggak mau bayar loh Pak.
Saya sering dimarahin orang tua, Pak. Kenapa? Karena nggak pernah bantu mereka. Penderitaan yang dimaksudkan di sini bukan penderitaan seperti itu. Bukan menderita karena nasib jelek saudara. Bukan karena kesalahan saudara. Tetapi saudara menderita karena saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Lihat Paulus, Petrus, Barnabas, dan lain-lain. Mereka dipenjara. Apakah mereka minta jemaat menolong mereka? Mereka telanjang dan kelaparan. Apakah mereka marah karena jemaat tidak peduli sama mereka? Mereka dilempari batu. Apakah mereka minta belas kasihan dari teman-teman mereka? Menderita bagi Kristus adalah kasih karunia. Dan Alkitab mengatakan hal itu di dalam 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 20. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi apa yang harus kita pikirkan? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi Alkitab menyuruh kita untuk berpikir positif. Amin. Otomatis lawan dari ayat ini adalah pikiran negatif. Orang yang selalu berpikir positif akan selalu pede, tidak takut. Sedang orang yang berpikir negatif selalu takut. Mau ibadah cuma 90 menit. Takut COVID. Tapi kalau kerja ke kantor 8 jam gak takut. Mau usaha takut rugi, takut bangkrut. Mau makan takut juga, takut darah tinggi. Kalau manis takut diabetes, pedas takut sakit perut, banyak juga takut. Takut apa? Takut cepat habis. Jadi mana yang benar? Positif atau negatif? Positif. Tapi yang sesuai dengan firman Tuhan. Tapi ada ayat lain yang saya ingin saudara beri perhatian khusus hari ini. Yaitu di dalam 1 Petrus 4 ayat yang pertama. Dikatakan di sana, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Nah, apa artinya ini? Coba saya baca lagi ya. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Yang pasti ayat ini juga sama dengan ayat sebelumnya. Tidak menyuruh kita berpikir negatif. Dan supaya nggak negatif, makanya pikiran kita harus di-set up dulu, disetel. Harus kita tanamkan dulu dalam otak kita bahwa kita baru dikatakan serupa dengan Kristus bukan hanya dalam melakukan mujizat, bukan hanya menyembuhkan orang sakit, bukan karena kita mengusir setan saja, tetapi kita juga disebut sama dengan Kristus jika kita menderita seperti Tuhan Yesus. Seperti apa menderitanya, Pak? Tuhan Yesus menderita bukan karena melakukan kesalahan. 1 Petrus 4 ayat 15 bilang, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Jadi penderitaan kita harus seperti Yesus. Bukan karena dosa, atau kejahatan, atau kesalahan. Tetapi karena nama Tuhan kita menderita. Contoh, karena kita Kristen, tidak bisa naik pangkat atau jabatan. Kita dicoret dari kartu keluarga. Tidak dapat warisan, dikucilkan. Kalau ada di antara orang-orang yang non-Kristen. Mungkin tidak dikasih job, dan lain-lain. Nah, kita harus set up pikiran kita bahwa itu adalah hal-hal yang mungkin atau akan kita hadapi. Supaya jadi seperti Kristus. Jadi kalau kita mengalaminya, mental kita sudah siap. Hal itu malah jadi peneguhan bahwa firman Tuhan gak pernah salah. Firman Tuhan juga bilang, sebab untuk itulah kamu dipanggil,
Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Meninggalkan teladan itu artinya untuk diikuti atau ditiru. Pak, apa yang harus saya lakukan ketika mengalami penderitaan atau aniaya? Lihat saja apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika dianiaya. Apa? Dia mendoakan orang yang menganiaya dia. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia tidak mengancam. Saudara bisa baca ayatnya di layar saudara. Di dalam Yakobus 5 ayat 13 dan 1 Petrus 2 ayat 23. Nah, kenapa respon Tuhan Yesus seperti itu? Karena dia tahu dia memang datang untuk menderita seperti yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi di perjanjian lama. Kisah 3 ayat 18 berkata, tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya. Yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Kalau kita tahu bahwa kita juga akan menderita aniaya, maka kita siap. Siap bagaimana, Pak? Siap menerima janji-janji Tuhan. Allah itu terang, di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Allah itu baik, di dalam Dia sama sekali tidak ada yang jahat. Dia suruh kita menderita dengan satu alasan, supaya kita bisa menerima janji-janjinya. Roma 8 ayat 17 berkata, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Setelah hari Pentakosta, banyak mujizat dan tanda-tanda ajaib terjadi. Akibatnya banyak orang mengikuti murid-murid Tuhan Yesus. Dan itu membuat imam-imam dan orang Saduki iri hati. Dan mereka memasukkan rasul-rasul itu ke penjara. Malam-malam malaikat Tuhan membebaskan mereka. Dan menyuruh mereka memberitakan Injil di dalam bait Allah. Besok paginya mereka masuk ke dalam bait Allah. Orang-orang semua berkumpul di sana mendengarkan mereka. Pada saat yang sama, imam-imam juga kumpul. Mereka mau mengadili murid-murid. Mereka menyuruh orang mengambil murid-murid dari penjara. Tetapi penjara sudah kosong. Padahal pintu masih terkunci rapat. Sedang mereka bingung, datang orang memberi laporan bahwa murid-murid ada di dalam bait Allah mengajar banyak orang tentang Injil Kerajaan Allah. Mereka segera ditangkap, dianiaya, dan mau dibunuh. Tetapi karena Gamaliel, seorang ahli Taurat yang dihormati, akhirnya mereka dibebaskan. Setelah disesah dan diancam untuk tidak lagi memberitakan Injil. Apa respon murid-murid? Kisah 5 ayat 41 berkata, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Dengan gembira. Karena apa? Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Kenapa mereka malah gembira? Yang pertama, karena menderita untuk Kristus adalah sebuah kehormatan. Menjadi seperti Kristus adalah tujuan hidup kita. Jadi kalau kita menderita, itu tanda kalau kita anak-anaknya, murid-muridnya. Kalau saudara tidak pernah mengalami penderitaan karena nama Tuhan Yesus, itu justru aneh. Yang kedua, Roma 8 ayat 17 tadi mengatakan, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, maka kita akan menerima janji-janji Allah dan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Yang ketiga, 1 Petrus 3 ayat 14 berkata, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Yang ngomong ini Petrus, orang yang sudah sering dianiaya. Jadi bukan cuma teori, dia bukan cuma sekedar ngomong. Dia ngomong supaya kita sebagai murid-murid tidak takut. Di awal-awal pertobatan saya sering bagi-bagi traktat. Beberapa kali orang menolak dengan cara yang menghina. Ada yang langsung dibuang di depan saya, dirobek-robek lalu dilempar. Ketika mendoakan orang sakit,
ditolak. Tetapi semua itu justru membuat saya tambah berani. Tidak heran murid-murid Tuhan Yesus meninggalkan sidang agama dengan gembira. Tidak heran ada banyak orang jadi Kristen, di penjara, tapi justru semakin percaya. Tidak heran Paulus dan Barnabas ketika di penjara, dipasung, didera, tetap bisa menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Tuhan di tengah malam. Dan sorga tidak tahan melihat semuanya itu, sehingga gempa terjadi, semua kunci penjara terbuka, rantai-rantai putus. Tuhan Yesus berkata, dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Penderitaan yang kita alami sekarang belum apa-apa dibandingkan dengan murid-murid di Kisah Para Rasul. Mereka dilempari batu, ada yang digergaji, dibunuh dengan pedang, digoreng dengan minyak panas. Mereka menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Tetapi sekali lagi, menderita bagi Kristus itu kasih karunia. Dulu, waktu saudara masih manusia berdosa, saudara seharusnya masuk neraka. Saudara sama sekali tidak layak menerima keselamatan. Tetapi Yesus mati menebus dosa saudara. Saudara diangkat menjadi anak dan menerima hidup yang kekal. Itulah kasih karunia. Sekarang saudara sudah anak Allah. Sekarang saudara melakukan hal-hal yang baik. Membawa orang datang kepada Tuhan supaya menerima keselamatan. Tetapi dunia menolak saudara, menganiaya saudara. Saudara mengalami penderitaan yang tidak layak saudara terima. Itu juga kasih karunia. Alkitab berkata, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa kami akan mengalami penderitaan karena nama-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami semua, termasuk orang-orang yang menyaksikan program ini, supaya mereka tetap teguh berpegang pada iman mereka. Mereka tidak takut menghadapi aniaya karena nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya, kalau kami menderita bersama-sama dengan Kau, kami berhak menerima janji-janji Tuhan dan akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kau. Terima kasih Bapa. Berkati setiap orang yang menyaksikan program ini, supaya mereka semua hidup di dalam sukacita walaupun di tengah-tengah penderitaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa lagi minggu depan.